Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi menyusun anggaran operasional. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Nur Rafita Hanun selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan dan Penganggaran Bisnis. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama saya Dinda Dunur Laila dengan NIM 063, yang kedua Nela Septiana dengan NIM 018, Siti Nur Afifa dengan NIM 025, Silvi Ainun Puspitasari dengan NIM 072, dan yang terakhir Nilam Dwi Prawitasari dengan NIM 101. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama pengertian, yang kedua tujuan penyusunan anggaran, yang ketiga manfaat penyusunan anggaran, yang keempat ruang lingkup anggaran operasional, yang kelima teknik penyusunan anggaran operasional, dan yang terakhir adalah studi kasus. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada penyaji untuk menyampaikan materinya. Memahami pengertian dari anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama dalam perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada suatu periode tertentu. Anggaran operasional juga mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam proses menghasilkan produk dan penjualan produk yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran operasional merupakan deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Tujuan penyusunan anggaran untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Manfaat penyusunan anggaran. Adanya perencanaan terpadu, anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja intern perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan. Oleh karenanya, sistem anggaran memungkinkan para manajer
divisi untuk melihat hubungan antar bagian atau divisi. Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan, anggaran yang disusun dengan baik, menerapkan standar yang relevan akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ruang lingkup anggaran operasional. Anggaran operasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, anggaran proyeksi rugi laba. Dalam anggaran ini dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, menurut jenis produk, maupun laba yang merupakan keseluruhan. Anggaran yang kedua, anggaran pembantu, laporan rugi laba, atau income statement supporting budget. Anggaran ini meliputi seluruh anggaran kegiatan-kegiatan yang menunjang penyusunan suatu laporan rugi laba atau income statement, yakni anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya distribusi, anggaran biaya umum dan administrasi, anggaran type apropriasi atau anggaran biaya yang tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari anggaran-anggaran sebelumnya, misalnya anggaran pemeliharaan dan anggaran penelitian. Dari urian tersebut, maka anggaran operasional menjelaskan aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk perusahaan, yaitu penjualan, teknik penyusunan anggaran operasional. Anggaran operasional atau operating budget secara terperinci disusun dalam income statement supporting budget, yang pada dasarnya berisi budget tentang penghasilan, yaitu tentang anggaran penjualan, dan anggaran-anggaran tentang biaya, yaitu anggaran produksi serta anggaran biaya administrasi dan anggaran biaya penjualan. Terkait dengan teknik penyusunan anggaran operasional, dalam aplikasinya, penyusunan anggaran operasional perusahaan, biasanya kegiatan yang harus dilakukan adalah yang pertama, membuat anggaran penjualan. Anggaran penjualan umumnya menggambarkan penghasilan yang diterima karena ada penjualan. Agar anggaran penjualan dapat disusun, langkah awal yang harus ditempuh adalah menetapkan target penjualan. Yang kedua, membuat anggaran produksi. Kebanyakan perusahaan bergerak dalam struktur pasar pembeli akhir, sehingga kegiatan produksi merupakan kegiatan penunjang utama kegiatan penjualan. Artinya, kegiatan produksi harus mempertimbangkan kegiatan penjualan, namun tidak hanya kegiatan penjualan yang perlu dipertimbangkan oleh kegiatan produksi. Kebijakan persediaan produk juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, menyusun anggaran bahan baku. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan pembantu. Adapun dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produksi, rencana persediaan bahan baku, dan standar bahan baku dipakai. Yang keempat, menyusun anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. B. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. C. Kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Yang kelima, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dilanjutkan membuat anggaran biaya umum dan administrasi.
Dari keseluruhan anggaran-anggaran yang telah dibuat terdahulu akan dipakai sebagai dasar untuk membuat anggaran harga pokok, penjualan, dan proyeksi laporan laba rugi. Contoh kasus, PT Indomebel adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Bogor pada bulan Oktober 2009. Manajemen perusahaan menyiapkan berbagai data terkait untuk menyusun anggaran operasional tahunan 2010. Realisasi penjualan produk perusahaan tahun 2008 adalah sebesar 5.000 unit produk. Untuk tahun 2010, perusahaan mengharapkan kenaikan volume penjualan sebesar 20% dari volume penjualan tahun 2008. Harga jual adalah 350 per unit dari total volume penjualan yang direncanakan tahun 2010 tersebut. Dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Persediaan produk perusahaan pada awal tahun 2010 direncanakan sebanyak 200 unit produk. Sedangkan persediaan produk pada akhir setiap bulannya direncanakan sebanyak 10% volume penjualan produk perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Setiap unit rak buku membutuhkan bahan baku seharga 90.000, sedangkan persediaan bahan baku yang direncanakan pada tahun 2010 adalah bahan baku yang diperlukan untuk 100 unit rak buku. Sedangkan persediaan akhir bulan adalah sebanyak 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Untuk memproduksi setiap unit rak buku memerlukan 25 jam kerja langsung atau JKL, sedangkan tenaga kerja langsung yang memproduksi rak buku tersebut dibayar sebanyak 4.000 per jam kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik yang dianggarkan ditetapkan dihitung berdasarkan tarif per jam kerja langsung, di mana tarif overhead untuk setiap jam kerja langsung ditetapkan sebesar 1.500. Untuk memasarkan produk yang dihasilkan, perusahaan mengalokasikan biaya pemasaran sebesar 22.000 per unit produk yang dijual. Sedangkan untuk aktivitas administrasi dan umum, perusahaan menganggarkan sebesar 14 juta per bulan. Maka anggaran operasionalnya adalah yang pertama anggaran penjualan pada bulan Januari dengan volume 600 dengan harga per unitnya 350 dengan nilai 210 juta. 210 juta ini diperoleh dari volume dikali harga per unit 600 dikali 350. Pada bulan Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya memakai cara yang sama. Maka total anggaran keseluruhannya adalah 2.100.000.000. Yang kedua adalah anggaran produksi. Pada bulan Januari, volume penjualannya 600 dengan persediaan awal 200 dan persediaan akhir 60 dengan total volume produksi 460. Pada bulan Februari, volume penjualan 600, persediaan awal 60, persediaan akhir 60 dengan total volume produksi 600. Pada bulan Maret sampai dengan Agustus, volume penjualan sebesar 300, persediaan awal bulan Maret 60, persediaan akhir 30, dengan total volume produksi 270. Pada bulan April sampai dengan Agustus, persediaan awal dan akhir sebesar 30, dengan total volume produksi 300. Pada bulan September, persediaan awal 30, persediaan akhir 60 dengan total volume produksi 630. Pada bulan Oktober, persediaan awal 60, persediaan akhir 90 dengan total volume produksi 930.
Pada bulan November persediaan awal 90, persediaan akhir 60 dengan total volume produksi 570. Pada bulan Desember persediaan awal 60, persediaan akhir 90 dengan total volume produksi 930. Jadi total volume produksinya sebesar 5.890. Yang ketiga, anggaran biaya bahan baku. Pada bulan Januari, volume produksi sebesar 460, biaya bahan baku per unit produk sebesar 90.000, biaya bahan baku total sebesar 41.400. 41.400 dari volume produksi 460 dikali biaya bahan baku per unit produk 90.000. Pada bulan selanjutnya, pada bulan Februari sampai dengan Desember, sama seperti caranya yang di atas. Jadi, biaya bahan baku total semuanya pada bulan Januari sampai dengan Desember adalah 528.700.000. Yang keempat, anggaran produksi bahan. Pada bulan Januari, biaya bahan baku total sebesar 41.400.000, persediaan awal 9 juta, dan persediaan akhir 8.280.000. Jadi, total pembeliannya 40.680.000. Pada bulan Februari, biaya bahan baku 54 juta, persediaan awal 8.280.000, persediaan akhir 10.800.000, pembelian 56.520. Pada bulan Maret, biaya bahan baku 24.300, persediaan awal 10.800, persediaan akhir 4.860, dengan total pembelian 18.360. Pada bulan April, biaya bahan baku 27 juta, persediaan awal 4.860, persediaan akhir 5.400, dengan total pembelian 27.540. Pada bulan Mei dan Juni, biaya bahan baku total sebesar 27 juta, persediaan awal dan akhir 5.400, dan total pembelian 27 juta. Pada bulan September, biaya bahan baku 56.700.000, persediaan awal dan akhir 5.400.000 dan 11.340, total pembelian 62.640. Pada bulan Oktober, biaya bahan baku 83 juta, persediaan awal 11.340, persediaan akhir 16.600, dengan total pembelian 88.260. Pada bulan November, biaya bahan baku 51.300.000, persediaan awal 16.600.000, persediaan akhir 10.260, dengan total pembelian 44.960. Pada bulan Desember, biaya bahan baku 83 juta, persediaan awal 10.260, persediaan akhir 16.600, dengan total pembelian 89.340. Total biaya bahan baku seluruhnya adalah 528.700.000, dengan total persediaan awal 9 juta dan total pembelian seluruhnya 536.300.000. Yang kelima, anggaran biaya tenaga kerja. Pada bulan Januari, volume produksi sebesar 460, Februari 600, Maret 270, April 300, April sampai dengan Agustus, volume produksi sebesar 300, September 630, Oktober 930, November 570, dan Desember 930, dengan jam kerja per unit sebesar 25. Pada bulan Januari, total jam kerja 11.500 dari 460 dikali 25.
dengan tarif pada bulan Januari sampai dengan Desember adalah 4.000. Pada bulan Januari nilainya sebesar 46 juta. Jadi total nilai bulan Januari sampai dengan Desember sebesar 589 juta. Dengan total jam kerja 147.250. Anggaran biaya overhead pada bulan Januari, volume produksinya 460, jam kerja per unit 25, total jam kerjanya 11.500, tarif 1.500, nilainya 17.250. 17.250 itu dari 11.500 dikalikan dengan 1.500. Pada bulan Februari, jumlah nilainya 22.500 sama siarannya dengan 15.000 dikalikan 1.500. Maret 10.125 dari 6.750 dikalikan dengan 1.500. April sampai Desember caranya sama seperti yang di atas. Dengan total nilainya 220.875 dan total jam kerjanya 147.250, total volume produksinya 5.890. Yang ketujuh adalah anggaran biaya pemasaran pada bulan Januari, volumenya 600, biaya pemasangan per unit produknya 22.000, biaya pemasarannya 13.200. 13.200 itu dari 600 dikalikan dengan 22.000. Februari, volumenya 600, biaya pemasangan per unit produk 22.000 dengan total 13.200. Maret, volume 300, biaya pemasangan per unit produk 22.000 dengan biaya pemasaran 6.600. Bulan April sampai dengan Desember caranya sama dengan yang di atas dengan total volume keseluruhan yaitu 6.000 dan total keseluruhan biaya pemasaran sebanyak 132 juta rupiah.
Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran biaya operasional merupakan alat pengendalian untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya. Dengan kata lain, agar menciptakan efisiensi biaya. Anggaran biaya operasional juga dapat mencegah biaya yang sesungguhnya agar tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Tujuan anggaran biaya operasional sendiri untuk mengarahkan kegiatan perusahaan atau organisasi yang menyangkut operasi agar dapat tercapai. Penyusunan anggaran biaya operasional sangat diperlukan karena memiliki tujuan dan manfaat bagi kegiatan perusahaan atau organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.